Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa nabiyya ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di kisah ke-27 dari buku Kalam Murabi, kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi. Di kisah yang ke-27 ini berjudul Dahsyatnya Doa Ibu. Pasti kita semua sama-sama tahu bahwa doa ibu atau orang tua gitu ya, khususnya ibu, itu mustajab banget. Menembus langit ketujuh mungkin gitu, ridhonya Allah dari ridho orang tua. Murkanya orang tua murkanya Allah juga gitu kan. Bahkan Rasulullah bilang, doakan ibumu baru ayahmu, kayak gitu. Jadi masya Allah dahsyatnya doa ibu. Kenapa sih gitu ya, mungkin ada yang bertanya kenapa sih gitu kan. Padahal kan dua-duanya juga berjasa benar, tapi pengorbanan seorang ibu itu jauh luar biasa. Mengandung, menyusui, merawat gitu ya, sampai mungkin bisa mengorbankan jiwanya mereka gitu, nyawanya mereka ketika melahirkan, seperti itu. Langsung aja, bismillah. Doa adalah kekuatan tersembunyi yang tidak dapat ditangkap oleh akal manusia dan dapat terjadi secara tiba-tiba. Juga menjadi salah satu faktor penyebab dibalik setiap keberhasilan. Pada suatu hari, ketika seorang ibu menyaksikan sendiri perilaku buruk anaknya, di penghujung malam ia berdoa mengharap dan memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi hidayah kepada buah hati dan tumpuan harapannya agar menjadi orang yang berguna untuknya di dunia dan di akhirat. Di tengah keheningan malam, bersama guliran detik, doa-doa itu dipanjatkan hingga tak terasa azan subuh telah dikumandangkan. Tak kala muazin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, tiba-tiba terdengar suara kaki yang turun dari lantai atas. Sedikit demi sedikit suara itu semakin dekat menuju arah kamarnya. Perlahan si ibu mengangkat kepalanya dan ternyata suara itu adalah suara kaki anaknya yang baru saja ia doakan. Ia hanya terdiam ketika melihat basah di tangan anaknya bekas siraman air wudhu. Tanpa bicara, setelah mengecup kepala ibunya, ia langsung pergi untuk melaksanakan sholat subuh. Melihat perubahan yang sangat drastis itu, si ibu hanya bisa mengikuti langkah anaknya yang semakin menjauh dari pandangan mata dengan berkaca-kaca dan perasaan haru. Sejak itulah, anak tersebut tidak pernah lagi menampakkan perilaku yang buruk. Ia telah menjadi orang yang soleh, yang taat beribadah. Doa adalah kekuatan tersembunyi yang tidak dapat ditangkap oleh akal manusia dan dapat terjadi secara tiba-tiba. Doa juga menjadi salah satu faktor penyebab di balik setiap keberhasilan yang dicapai. Hal ini sudah menjadi bukti sejarah sepanjang masa. Dr. Alexis Carrel pernah berkata, doa merupakan bentuk energi yang paling ampuh yang dapat dihasilkan sendiri oleh setiap orang. Karena itu, tambahlah energi kehidupan dengan memperbanyak doa. Seperti itulah yang penulis rasakan, apalagi doa itu berasal dari seorang ibu yang tulus. Kisahnya, pada akhir tahun 2007 yang lalu, istri saya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Biaya keberangkatan tersebut diperoleh dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Secara hitung-hitungan matematika, gaji kami berdua sebagai seorang guru swasta tidaklah cukup untuk membiayai keberangkatan haji.
Saat itu saya memiliki cita-cita untuk menyelesaikan kuliah S2, sedangkan istri berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Setiap malam kami selalu berdoa agar keinginan kami tercapai. Ibu pun turut mendoakan kami. Singkat cerita, alhamdulillahirrabbilalamin, cita-cita kami tersebut akhirnya terlaksana. Istri berangkat haji pada akhir 2007 dan saya pun menyelesaikan S2 pada awal 2008. Pada kisah berikutnya, kami bertiga, saya, istri, dan ibu dapat berangkat umroh pada akhir Juni 2010. Hal itu kami lakukan sebagai bentuk birrul walidain terhadap orang tua. Pada awalnya, hanya istri dan ibu yang hendak berangkat umroh, mengingat keterbatasan biaya. Namun, tidak disangka-sangka, saya pun ikut berangkat umroh. Awal kisah, ketika saya membantu istri dan ibu dalam pembuatan paspor, sekitar pukul 8 WIB, ada seorang tamu datang ke rumah. Seperti biasa, kami pun mengobrol panjang lebar, termasuk ngobrol tentang rencana keberangkatan istri dan ibu untuk umroh. Tak disangka-sangka, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu tersebut memberikan stimulan kepada saya untuk berangkat umroh menemani istri dan ibu. Subhanallah. Kemudian, di sela-sela kami menyiapkan perbekalan untuk umroh, ibu bercerita jika sebenarnya beliau selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam agar dapat pergi umroh bertiga. Alhamdulillah, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkat doa ibu itu dan berkat doa ibu pula, saya kemudian dapat pergi haji pada tahun 2011 dan istri pun kini sedang menyelesaikan S2. Itu kekuatan doa seorang ibu yang kami rasakan. Allahu Akbar. Poin di sini adalah punya cita-cita, berikhtiar dan berdoa ya. Punya cita-cita dulu. Kalau nggak punya cita-cita, gimana gitu? Punya tujuan akhirnya lah, mau kemana gitu kan? Bisa. Punya cita-cita, berikhtiar. Punya cita-cita di sini kan mereka tadi si suaminya mau selesai S2, terus istrinya mau ibadah haji, dan ikhtiarnya mereka setiap malam selalu berdoa agar keinginan mereka tercapai. Terus mereka berdoa ditambah berikhtiar juga ya. Orang tuanya, ibunya selalu mendoakan. Masya Allah. Mungkin ini juga sama ya. Ibadah haji ataupun umroh itu kan adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang kami rasakan juga ketika tahun 2023 itu kita umroh di bulan April 25 April tepatnya. Itu 1 tahun sebelumnya, berarti 2022 bulan Agustus ya kalau nggak salah. Di bengkel, mama sama bapak lagi di bengkel ngelihat spanduk, umroh 17 juta. Akhirnya mengkonfirmasi berita tersebut kepada Acil, pemilik bengkel tersebut, yang kebetulan kenal juga sama guru basit. Jadi di spanduk itu ada guru basit. Nah, siapa guru basit ini? Guru basit ini adalah pendakwah dari Banjar asalnya. Nah, beliau juga ada di tour travel tersebut. Namanya Al-Husna Tour Travel. Tanyalah, "Bu, ini beneran 17 juta?" "Iya benar," gitu kan. "Benar. Coba telepon aja langsung guru basit, siapa tahu masih ada kuotanya." Pas ditanya kuotanya, ada nih, ada 5 kalau salah 5 ya. 5, masih ada 5 yang kosong. Tapi budgetnya cukup buat 3 orang doang.
Jadi akhirnya mama sama bapak itu buat kocokan ngasih tahu dulu nih, di grup keluarga. Assalamualaikum, Akbar, Ijal, Reka, ini ada rezeki mau umroh, harganya 17 juta 9 hari, tapi uangnya cukup untuk bertiga, mama sama bapak pasti ikut, nah satu lagi siapa, kayak gitu, supaya karena anaknya ada 4, jadi supaya adil kita kocok. Oke, semuanya sepakat. Ya gimana gitu ya, memang cuman bisanya satu gitu. Nah, posisinya waktu itu saya lagi di kantor. Kita semua lagi nggak di rumah lah, cuma mama sama bapak doang ada di rumah. Dikocok, keluarlah pertama itu kakakku yang pertama ya. Yang kedua Kaijal. Kaijal itu belum 1 tahun kuliah, belum 1 tahun kerja, pindah kerja gitu kan di tempat yang baru. Alhasil di perusahaan, jadi kan nggak boleh izin cuti dulu kan atau libur, jadi nggak bisa tuh fail. Ya bentar mah. Terus yang kedua dikocok lagi, keluar namanya Kak Akbar. Nah ternyata Kak Akbar juga posisinya lagi di Banjarmasin, di luar kota, dan itu baru mutasi banget dari tempat sini ke Banjarmasin, dan itu lagi pengurangan gitu loh, lagi PHK lah, terus kontrak perusahaan di sini juga lagi sudah habis, jadi agak sulit kalau misalnya mau bikin izin atau cuti. Ya udah, akhirnya dikocok lah. Yang ketiga itu keluar adik aku. Sebenarnya aku juga pengen berangkat gitu, pengen banget berangkat, tapi nggak mungkin kayak udah Reka aja gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi yaudah, kita ikutin rulesnya. Kalau misalnya memang itu rezeki, pasti nggak akan kemana. Oke. Terus abis itu keluarlah nama adik aku. Dia nggak bisa juga di tanggal tersebut. Di tanggal tersebut dia nggak bisa juga karena mau ujian kelas 3. Jadi mau nggak mau gitu kan, pilihan terakhirnya adalah aku. Nah itu kayak alhamdulillah banget kan, padahal pengen gitu, tapi karena kita harus sabar mengikuti rules, dan masya Allah emang rezeki, lagi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Reka yang berangkat, mama bapak dan Reka, kayak gitu. Padahal Reka pilihan terakhir gitu, tapi karena memang tiga-tiganya nggak bisa gitu. Jadi alhamdulillah, itulah kuasanya Allah ya. Aku selalu dari dulu pengen untuk umroh bareng keluarga, yang pertama. Yang kedua, umroh di saat mama lagi ulang tahun, dan itu benar-benar Allah kabulin. Lama sih memang, tapi aku yakin pasti bakal bisa umroh kayak gitu sama keluarga, dan alhamdulillah Allah kabulkan gitu. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga ada kisah-kisah kalian juga, betapa dahsyatnya doa seorang ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.